Berika, saya dari Universitas Evalina, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran literasi di SD. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Membentuk Karakter Anak di Sekolah Melalui Literasi Digital, seperti gambar ini. Nah, buku ini karya tulis dari beberapa penulis yang dijadikan satu, yaitu Bella Nur Octavia, Anita Trisiana, Nita Ramarosa, Yuanisa Wardianti, Siti Solikati, Nanang Setiawan, dan Yanuar Ishak. Penerbit buku ini yaitu Unisri Press pada tahun 2023. Nah, buku ini terdiri dari 4 bab. Dan bab yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dasar hukum pendidikan karakter. Oke, kita masuk saja yang pertama yaitu pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter adalah beragam sifat pada jiwa, sopan santun, serta etika yang membuat berbeda dari satu orang dengan lainnya. Karakter ini tercipta melalui daya pikir, tingkah laku, tutur kata, perasaan, serta apa yang diperbuat. Dan terbentuknya karakter ini didasarin dengan aspek alami serta lingkungannya. Nah, hakikatnya pendidikan mempunyai tujuan mempermudah seseorang menjadikan pandai dan berkarakter, menjadikan seseorang menjadi baik dalam berperilaku, berpikir, maupun tindakan. Maka, sangat biasa jika dikatakan bahwa masalah kebiasaan adalah permasalahan paling yang berjalan berdampingan dengan kehidupan seseorang pada tiap waktu dan dimanapun. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter melalui literasi digital sebetulnya suatu persoalan baru di dalam komponen kependidikan di suatu bangsa. Menurut Muhammad Ilyas Ismail pada tahun 2012, kependidikan karakter sudah dari awal sebagai komponen terpenting di dalam tujuan nasional pendidikan, meskipun ditekannya adanya sebutan berbeda-beda. Berpendidikan karakter adalah upaya yang sengaja disiapkan guna mempermudah seseorang, pemahaman, serta tingkah laku yang disesuaikan pada berbagai nilai karakteristik positif dengan cara mengolah hati, daya pikir, berolahraga, serta mengolah rasa. Perkembangan anak akan menjadikan pribadi yang memiliki karakter jika bisa bertumbuh di wilayah berkarakter. Akhirnya, kemampuan anak terlahir suci bisa dikembangkan secara maksimal. Melihat lingkungan seorang anak, tidak hanya lingkungan keluarga yang bersifat kecil. Jadi, semua bersangkutan, sekolah, keluarga, berbagai media, kelompok bisnis, serta lainnya ikut serta di dalam berkembangnya karakter seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dari pengembangan keahlian dan pembentukan karakter serta perkembangan bangsa yang beradab adalah untuk memperkaya kehidupan bangsa dengan meningkatkan kemampuan siswa supaya membentuk pribadi yang beriman serta selalu menjalankan perintah Sang Pencipta, memiliki moral yang positif, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, serta menjadikan penduduk Indonesia yang berdemokratis. Nah, kita sebagai pendidik dalam membentuk suatu karakter pada anak tentu harus dilakukan dengan strategi maupun metode yang berbeda-beda. Dapat dilakukan dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan merumuskan RPP atau rancangan perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam implementasi di sekolah. Nah, dengan hal tersebut akan sangat memudahkan guru untuk memberikan pembelajaran mengenai pendidikan karakter. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bermaksud menegakkan budi pekerti dan tingkah laku murid dengan adanya pemahaman yang sangat penting guna membangun karakter pada peserta didik. Dan ada beberapa tujuan pendidikan karakter, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan afektif murid untuk individu dan masyarakat Indonesia yang mempunyai kualitas pikiran dan simbol bangsa.
Dan yang kedua, mengoptimalkan prevalensi dan tingkah laku murid yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai universal serta warisan budaya dan karakteristik bangsa. Yang ketiga, menegakkan sukma pemimpin dan keharusan murid bagi laskar penerus bangsa. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menumbuhkan kecakapan murid menjadi insan yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk menyiapkan murid menjadi insan yang cerdas, berakhlak. Ialah penduduk Indonesia yang mempunyai kemahiran, keinginan, dan cakap mengimplementasikan sila, makna Pancasila dalam kehidupan sebagai penduduk Indonesia. Nah, dari penjelasan tentang tujuan pendidikan karakter dengan digitalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan karakter mencakup beberapa hal, yaitu meningkatkan daya cinta murid sebagai manusia dan masyarakat Indonesia yang memiliki mutu, budi pekerti, dan karakter bangsa. Yang kedua, mendorong rutinitas dan tingkah laku murid yang baik dan selaras dengan mutu universal, adat istiadat, dan karakter bangsa. Yang ketiga, menumpukan jiwa pimpinan dan kemandirian murid sebagai laskar penerus bangsa. Yang keempat, mengoptimalkan ketangguhan murid menjadi manusia yang bebas, memiliki ide cemerlang, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, membentuk belajar yang bahagia, ikhlas, penuh imajinatif, dan kekuatan, serta dengan semangat kebangsaan yang kuat. Oke, selanjutnya yaitu dasar hukum pendidikan karakter. Nah, penjelasan tentang perlindungan hukum ini dalam karakter pendidikan diartikan jika siswa memiliki jiwa mulia didasarkan pada aturan agama, sopan santun, hukum, serta kebiasaan kebudayaan maupun menyesuaikan diri dan dapat beradaptasi di mana ia berada. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 mengenai aturan pasal 3 Pendidikan Nasional yang berbunyi, jika pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peradaban bangsa yang bermartabat di dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sedangkan pada peraturan pemerintah nomor 17 pada tahun 2010 yang berisi mengenai dikelolanya dan pelaksanaan kependidikan pasal 17 ayat 3 mengatakan bahwa pendidikan dasar berfungsi untuk membangun dan mengembangkan kesanggupan peserta didik atau siswa supaya menjadi insan yang bertakwa dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan luhur dan mempunyai akhlak mulia, mempunyai ilmu cakap kreatif serta inovatif, percaya diri, bertoleransi pada sosial dan masyarakat, dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Perintah Presiden Nomor 1 Tahun 2010 pada sektor pendidikan terkait penguatan metodologi dan kurikulum, yaitu penyumpamaan metodologi pembelajaran dan kurikulum yang bersifat aktif didasarkan nilai kebudayaan bangsa untuk membangun daya saing serta karakteristik bangsa. Yang kedua, implementasinya mengaplikasikan cara pembelajaran serta kurikulum aktif menurut nilai kebudayaan untuk membangun daya saing dan karakter bangsa. Oke, selanjutnya yaitu penguat pendidikan karakter. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 pada tahun 2017 mengenai penguatan karakter pendidikan yang ada dengan mempertimbangkan jika di dalam menyongsong menjadi negara yang memiliki budaya dengan cara bertanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan disiplin berkarakter. Oke, selanjutnya yaitu landasan dan sumber pendidikan karakter. Landasan dan sumber pendidikan karakter yaitu nilai agama, adat nasional Pancasila. Warga Indonesia bisa disebutkan sebagai penduduk yang religius, maka sebab itu
Kehidupan perseorang penduduk serta berbangsa selalu berdasarkan oleh keagamaan atau diajarkan dari kepercayaan masyarakat. Kehidupan negara didasarkan pada turunan agama berdasarkan pertimbangan tersebut. Seharusnya nilai karakter ditindaskan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari keagamaan. Oke, sekarang kita memasuki bab yang kedua, yaitu literasi digital, pengertian literasi digital, manfaat literasi digital, dan tantangan literasi digital. Oke, yang pertama yaitu pengertian literasi digital. Literasi digital adalah jenis literasi yang muncul dari berbagai aspek kemajuan, literasi dari berkembangnya dari aspek kemajuan teknologi. Literasi digital mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami konten digital. Menurut Paul Gilster, literasi digital merupakan kemampuan dari seseorang memanfaatkan informasi dari berbagai bentuk, baik itu bersumber pada perangkat komputer maupun ponsel. Literasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, melalui adanya interaksi digital, sangat membantu peningkatan pengetahuan masyarakat dengan upaya membaca berbagai jenis informasi dengan bermanfaat. Yang kedua, dengan adanya literasi digital, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan positif dari informasi yang telah dibaca. Yang ketiga, dengan adanya literasi digital, mampu mengasah kemampuan seseorang dalam memberikan nilai dengan kritis terhadap suatu karya tulis maupun karya ilmiah. Yang keempat adalah dengan adanya literasi digital membantu menumbuhkan dan mengembangkan budaya reparasi di tengah-tengah masyarakat yang luas. Yang kelima, dengan adanya literasi digital dapat membantu mengembangkan dan membangun budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Yang keenam, dengan adanya literasi digital mampu meningkatkan nilai-nilai kepribadian seseorang dengan kegiatan menulis maupun membaca. Dan yang terakhir, dengan adanya literasi digital membantu meningkatkan kualitas keefektifan penggunaan waktu seseorang secara lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Menurut Harvey J. Graff pada tahun 2006 menegaskan bahwa literasi merupakan keahlian dalam menyusun dan membaca. Ada beberapa keuntungan literasi digital yaitu mengurangi waktu, meningkatkan efisiensi belajar, menghemat uang, membuat lebih aman, selalu mendapatkan kabar terbaru, selalu terkoneksi dengan keberadaan, dengan literasi digital, meningkatkan kebahagiaan, dan yang terakhir, menjelajah dunia. Oke, selanjutnya yaitu tantangan literasi digital. Saat ini, Indonesia jumlah media yang dikembangkan terus meningkat sehingga mencapai sekitar 43.400. Sedangkan hanya ada 243 media yang terdaftar di Dewan Pers. Oleh karena itu, mayoritas seseorang mendapatkan kabar yang akurat dari segala media yang ada dapat cara singkat memperoleh berita dari beragam sumber yang tersedia tanpa memperhatikan keabsahan informasi tersebut. Nah, tantangan literasi digital di era sekarang yaitu kemampuan pengajar dan murid dalam literasi digital. Fasilitas dan infrastruktur, kurikulum yang tepat Indonesia di era 4.0 telah dirumuskan dalam kurikulum yang sesuai. Oke, sekarang kita memasuki bab yang ketiga, yaitu implementasi literasi digital dalam membentuk karakter anak di sekolah. Yang pertama, penggunaan screen time pada anak. Aplikasi screen time adalah software parental control yang secara spesifik digunakan bagi pengguna Android maupun iOS yang dibutuhkan oleh para orang tua yang nantinya bermanfaat sehingga dapat memberikan pengaruh sehingga siapapun dapat mengawasi serta orang tua dapat membatasi segala aplikasi yang nantinya siapapun mengetahui batasan apa saja yang boleh dimainkan
untuk sesuai umurnya. Selain itu, orang tua harus mengikuti tren perkembangan zaman termasuk perkembangan gadget. Nah, selanjutnya yaitu penerapan literasi digital dalam membentuk karakter anak. Adanya penerapan literasi digital di sekolah, para guru dapat membentuk karakter siswanya yang telah kritis terhadap sesuatu. Karena dengan memiliki literasi digital yang memadai, nantinya para siswa di sekolah akan bisa memilih informasi kritis dan kreatif. Gerakan penerapan literasi digital dilakukan oleh sekolah bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Nah, contohnya ini dengan cara memberikan tontonan atau tayangan melalui YouTube selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan literasi digital di sekolah. Tahap yang pertama yaitu tahap pembiasaan, yaitu pelaksanaan literasi digital sekolah dapat menerapkan pembiasaan 15 menit membaca buku secara online atau e-book non-pelajaran dan membuat rangkuman mengenai hal yang mereka baca. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah membuat jawaban siswa atau dokumen digital. Nah, sekarang kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab 4. Dampak literasi digital di sekolah. Yang pertama, dampak positif literasi digital dalam membentuk karakter anak di sekolah. Adanya kemajuan teknologi digitalisasi membuat anak dengan mudahnya mencari tahu dan mengakses informasi. Hal itu bisa berdampak positif bagi anak untuk mandiri dalam mencari tahu informasi ataupun pengetahuan di teknologi. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif literasi digital dalam membentuk karakter anak di sekolah. Nah, penyalahgunaan teknologi digitalisasi bisa juga berdampak negatif. Misalnya, anak dengan mudahnya mengakses berbagai situs dewasa yang tidak layak ditonton karena kurangnya pengawasan dari khususnya orang tua. Dan ada beberapa dampak negatif yang lain seperti kecanduan internet, permainan online, penyebaran informasi hoaks, perubahan perilaku atau attitude, dan yang terakhir, dampak psikologi dalam media sosial. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh literasi digital pada karakter anak. Secara keseluruhan, literasi digital ini mampu memberikan pengaruh positif pada karakter anak tersendiri, membantu mereka menjadi lebih cerdas, kritis, beretika, dan sosial. Buku ini mempunyai 5 bab. Bab pertama yaitu literasi digital berbasis internet sebagai sumber belajar. Nah, literasi merupakan suatu topik yang banyak diperbincangkan saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, mendorong terjadinya perubahan dalam konsep literasi. Awalnya, literasi hanya merujuk pada kemampuan untuk membaca dan menulis teks serta kemampuan untuk memaknai. Tapi, saat ini konsep literasi ini terus berkembang dan terbagi ke dalam beberapa bentuk literasi. Salah satunya yaitu literasi digital ini. Konsep literasi digital ini mulai muncul sejak tahun 1990. Menurut Gilster, mendefinisikan literasi digital sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Jadi, bukan hanya mencakup kemampuan membaca, tapi dibutuhkan juga suatu proses berpikir secara kritis untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang ditemukan. Perkembangan literasi digital ini sudah cukup pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Madhar pada tahun 2014. Dia mengatakan terdapat sejumlah 843 artikel mengenai kajian literasi digital ini,
yang telah diterbitkan dan sekitar 661 artikel diantaranya sudah berbahasa Inggris. Penulisnya juga tidak hanya satu, melainkan dilakukan kolaborasi dari beberapa penulis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bidang literasi digital cukup menarik sehingga para ahli untuk saling bekerja sama dalam mengembangkan kajian literasi digital ini. Preston pada tahun 2014 menjelaskan konvergensi media sebagai proses penggabungan berbagai media massa dan teknologi informasi ke dalam satu perangkat teknologi yang makin memudahkan pemiliknya untuk mengakses berbagai informasi dan tayangan. Jadi, konvergensi lebih diartikan sebagai integrasi dari fungsi berbagai media ke dalam satu media baru yang lebih canggih. Media baru yang dimaksud dikhususkan pada media digital berbasis internet atau World Wide Web. Kemunculan internet inilah yang akhirnya memicu terjadinya ledakan informasi. Berhubungan dengan karakteristik internet yang mampu menghubungkan informasi dari berbagai belahan bumi, sehingga persebaran informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, selain itu, melalui internet juga, seseorang dapat dengan mudah melakukan pencarian informasi dengan memanfaatkan media digital yang dimilikinya, tanpa ada batasan jarak dan waktu. Dan faktanya, pengguna internet dewasa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII yang menyatakan bahwa hingga tahun 2013 terdapat sejumlah 71,19 juta pengguna internet di Indonesia. Data terakhir APJII pada tahun 2021 menunjukkan bahwa total pengguna internet di Indonesia sebesar 198,5 juta orang. Pengguna internet paling banyak berada di Indonesia bagian barat. Nah, khususnya itu di Pulau Jawa. Jadi, pengguna internet di Indonesia lebih didomisili oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah berusia sekitar 18-25 tahun, yaitu sebesar hampir setengah dari total jumlah pengguna internet di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 dalam seminar Sehari Internasional Penggunaan Media Digital di kalangan anak dan remaja di Indonesia juga menyebutkan bahwa dari penelitian yang dilakukan, anak-anak dan remaja usia 10-19 tahun, setidaknya terdapat 30 juta anak-anak dan remaja Indonesia yang menggunakan internet dan menjadikan media digital sebagai pilihan utama saluran komunikasi mereka. Nah, studi ini mengungkapkan bahwa 69% responden menggunakan komputer dalam mengakses internet. Sekitar sepertiga 34% menggunakan laptop dan sebagian kecil hanya 2% terhubung melalui video game. Lebih dari setengah responden atau 52% menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Namun, masih kurang dari seperempat atau 21% menggunakan smartphone dan hanya 4% menggunakan tablet. Dan data ini membuktikan bahwa teknologi digital banyak digunakan oleh para remaja untuk mengakses informasi melalui jaringan internet dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penelitian Astuti pada tahun 2009 mengenai perilaku remaja di perkotaan, dapat diketahui bahwa
Remaja tingkat SMP dan SMA sebagai remaja awal juga melakukan akses internet untuk keperluan tugas dan beberapa aktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu A. Kompetensi literasi digital. Literasi digital disebut juga dengan literasi informasi digital menurut Bowden pada tahun 2001. Merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai konsep literasi di era digital. Dan konsep literasi digital ini sudah muncul sejak tahun 1990. Seseorang yang berliterasi digital perlu mengembangkan kemampuan untuk mencari serta membangun suatu strategi dalam menggunakan search engine guna mencari informasi yang ada serta bagaimana menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Menurut Gilster, pada tahun 1997 mengelompokkannya ke dalam 4 kompetensi inti yang perlu dimiliki seseorang, sehingga dapat dikatakan berliterasi digital seperti yang pertama, pencarian di internet atau internet searching. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen, yaitu kemampuan untuk melakukan pencarian informasi di internet dengan menggunakan search engine serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Yang kedua yaitu pandu arah hypertext atau hypertextual navigation. Kompetensi ini sebagai suatu keterampilan untuk membaca serta pemahaman secara dinamis terhadap lingkungan hypertext. Nah, yang ketiga adalah evaluasi konten informasi atau content evaluation. Kompetensi ini sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan secara online, disertai dengan kemampuan untuk kelengkapan informasi yang direferensikan oleh link hypertext. Yang keempat yaitu penyusunan pengetahuan. Kompetensi ini sebagai suatu kemampuan untuk menyusun pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Oke, selanjutnya B. Pengertian internet. Nah, internet ini adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Semua komputer terhubung di internet melakukan pertukaran informasi melalui protokol yang sama, yaitu dengan TCP atau IP. Pada tahun 2000, Shahab mendefinisikan internet adalah akses untuk layanan terkomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang terbesar di seluruh dunia. Dan Nasution pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis, pendidikan, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Menurut Adri, pada tahun 2007, pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan. Yang pertama, browsing. Browsing merupakan istilah yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Kedua, researching adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Yang ketiga, searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi. Yang keempat, materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, consulting dan communication. Yang ketiga, searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, consulting dan communication. Oke, selanjutnya yaitu pengertian sumber belajar. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.
Nah, sumber pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan, yaitu semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Melalui internet, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata kuliah. Dan pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar akan membantu mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, termasuk penyelesaian tugas akhir. Oke, selanjutnya D. Internet sebagai media pendukung dalam perkuliahan. Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Secara umum, pelaksanaannya tergantung dari satu atau lebih dari 3 model dasar dialog atau komunikasi. Yang pertama yaitu dialog atau komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, dialog atau komunikasi antara mahasiswa dengan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu dialog atau komunikasi di antara mahasiswa lainnya. Apabila ketiga aspek tersebut bisa diselenggarakan dengan komposisi yang serasi, maka diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang optimal. Internet menawarkan kesempatan kepada peserta didik maupun pengajar untuk mendapatkan manfaat dari internet. Menurut Purnomo 2021. Nah, yang pertama, bagi peserta didik, internet menawarkan kesempatan untuk belajar sendiri secara tepat untuk meningkatkan pengetahuan, belajar berinteraksi, mengembangkan kemampuan di bidang penelitian. Kemudian, memperkaya diri dalam hal meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa lain. Dan yang kedua, bagi para staf pengajar, internet menawarkan kesempatan untuk pengembangan profesional dalam hal meningkatkan pengetahuan, berbagi sumber sesama rekan sejawat, bekerja sama dengan staf pengajar luar negeri, dan mengatur komunikasi secara teratur. Kemudian, sumber bahan mengajar dalam hal mengakses rencana belajar mengajar dan metodologi baru, bahan baku, dan bahan jadi cocok untuk segala bidang pembelajaran, dan mengumumkan dari berbagi sumber. Oke, selanjutnya bab 2, yaitu tantangan globalisasi dan tren mobile learning pada lembaga pendidikan. Teknologi merupakan hasil ciptaan manusia. Karena itu, wajar bila memiliki kekurangan atau dampak negatif. Di dalam bidang pendidikan, selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Grew, pada tahun 2010, globalisasi secara luas dipahami sebagai peregangan kegiatan sosial, politik, dan ekonomi lintas batas sehingga kejadian, keputusan, dan kegiatan yang berlangsung di suatu tempat atau suatu wilayah memiliki arti penting bagi masyarakat keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya
pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Pengaruh positif dari globalisasi yaitu membantu atau mendorong negara-negara baru berkembang untuk maju secara teknis serta menjadi lebih sejahtera secara material. Sedangkan pengaruh negatifnya, munculnya teknokrasi yang sangat berkuasa, didukung oleh alat-alat teknik modern dan persenjataan yang canggih. Oke, selanjutnya yaitu A. Tantangan pendidikan di era globalisasi. Saat ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual pendidikan. Dan beberapa tantangan pendidikan di era globalisasi, yang pertama yaitu kualitas pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa contoh implementasi teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, alat administratif. Dan yang terakhir, sumber belajar. Oke, selanjutnya yaitu B, dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Nicholas Gane pada tahun 2011 berpendapat, teknologi internet terkait secara langsung dalam mengubah pola kehidupan sehari-hari, termasuk cara bekerja, akses dan pertukaran informasi, berbelanja, bertemu orang-orang, dan memelihara dan mengatur hubungan sosial yang ada. Selwyn pada tahun 2011 mengatakan, teknologi telah melakukan lebih dari sekedar menambah pengaturan sosial yang ada. Teknologi telah secara radikal mengubah 3 bidang utama kehidupan sosial, lingkup produksi, konsumsi, dan komunikasi. Clark pada tahun 2011 mengatakan, teknologi hanya sebagai kendaraan untuk menyampaikan pengajaran, dan karena itu tidak lebih mungkin untuk mempengaruhi belajar peserta didik atau prestasi daripada sebagai buah truk yang menghadirkan segala kebutuhan untuk memperbaiki gizi. Namun di sisi lain, Clark mengakui bahwa ada manfaat ekonomis yang signifikan yang bisa didapat dari penggunaan teknologi untuk menyampaikan pembelajaran, yaitu manfaat dari waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan. Dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial. Beberapa potensi dan peluang menggunakan perangkat seluler sebagai media pembelajaran atau e-learning yaitu yang pertama, pengguna telepon seluler di Indonesia yang mencapai lebih dari 96.410.000 toledensitas 36,39% dengan tingkat persentase pertumbuhan pelanggan mencapai 28,26% per tahun. Litbang Depkominfo pada tahun 2006, sebagian dari jumlah pengguna ini adalah peserta didik, pendidik, dan kalangan akademis. Oke, selanjutnya yaitu C, tren mobile learning dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian mobile learning. Mobile learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. M-learning dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan konten size agar mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami.
Mobile learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan waktu. Mobile learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan perangkat atau device bergerak sehingga peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran, petunjuk belajar, dan aplikasi pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, ada beberapa karakteristik mobile learning. Yang pertama yaitu merupakan bagian dari e-learning, memanfaatkan TIK elektronik dan digital. Yang kedua, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas knowledge, sharing, dan visualisasi pengetahuan yang atraktif dan interaktif. Yang keempat, tidak semua materi pembelajaran cocok memanfaatkan mobile learning, mengingat memiliki ukuran file yang terbatas. Menurut Wijaya, pada tahun 2006, mobile learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Mobile learning menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik pada setiap saat dan diberikan sajian visualisasi materi yang menarik. Oke, selanjutnya yang kedua, pengembangan mobile learning. Dengan segala potensinya, teknologi bergerak khususnya handphone sangat mungkin dioptimalkan penggunaannya untuk pembelajaran karena menawarkan banyak peluang. Yang pertama, portabilitas. Yang kedua, menghemat tempat. Yang ketiga, konektivitas. Yang keempat, kelengkapan fungsi. Yang kelima, instan. Yang keenam, long battery life. Yang ketujuh, kemampuan recording dan processing information. Yang ke-8, kemampuan memanipulasi. Dan yang ke-9, inclusive. Dan yang terakhir adalah group atau teamwork. Nah, selanjutnya yang keempat, mobile learning, sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Belajar tidak mengenal usia dan tidak mengenal batas. Belajar juga bisa di mana saja dan kapan saja tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Materi pembelajaran dapat diakses secara online. Nah, maksudnya belajar bisa di mana saja dan kapan saja sepanjang masih ada jaringan operator seluler. Artinya, peserta didik dapat belajar melalui telepon seluler, tidak ada notebook atau PDA. Ponsel pun bisa menjadi sarana penting dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita memasuki bab yang ketiga, yaitu integrasi kelas digital dalam pengembangan e-learning. A. Integrasi kelas digital. Kelas digital atau sering disebut kelas luring sering dimaknai sebagai proses pembelajaran melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Namun, makna kelas digital lebih luas daripada hanya sekedar pertemuan luring melalui platform tertentu. Menurut Pathak dan Manoj pada tahun 2018, kelas digital merupakan proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi informasi baik secara langsung dan tidak langsung. Pembelajaran secara langsung dapat menggunakan media seperti Zoom Meeting atau Google Meet, di mana pengajar dan peserta didik bertatap muka secara langsung melalui layar kaca, sedangkan pembelajaran tidak langsung dapat dilakukan dengan memberikan penugasan pada platform digital seperti pada Google Form, seperti pada Google Form, Quizzes, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu B, tujuan dan manfaat penerapan digital learning dalam pengajaran bahasa Inggris. Tujuan penggunaan digital learning sebagai sistem pembelajaran menurut Snekey pada tahun 2009 yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas belajar. Yang kedua, mengubah budaya mengajar para pengajar. Yang ketiga, mengubah belajar dan cara pembelajaran yang pasif kepada budaya belajar yang aktif, sehingga terbentuk independent learning. Yang keempat, memperluas
basis dan kesempatan belajar dari masyarakat. Yang kelima, mengembangkan dan memperluas produk dan layanan baru. Manfaat dan dampak yang diperoleh dalam pembelajaran melalui digital learning. Yang pertama, perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pembelajaran pembelajar dan pengajar. Yang kedua, perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan tatap muka. Yang ketiga, tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website e-learning yang mudah diakses dan dikembangkan oleh pembelajar dan mungkin juga masyarakat. Yang keempat, pengayaan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Yang kelima, menciptakan kompetitif positioning dan meningkatkan brand image. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepuasan pembelajar serta kualitas pelayanan. Oke, selanjutnya yaitu C, karakteristik e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Dan yang terakhir, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Kemudian D, aspek-aspek dalam pengembangan e-learning. Susanto dalam Mukmin dalam Hartoyo pada tahun 2012 mengatakan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi ditentukan oleh 4 komponen yang saling berkaitan. Ketidakhadiran atau kurang optimalnya kualitas salah satu komponen saja dapat menyebabkan keseluruhan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. UNESCO seperti dikutip Cermen pada tahun 2009 mengkategorikan pemanfaatan ICT untuk pembelajaran di sekolah ke dalam 4 level seperti yang pertama, tahap emerging, artinya baru menyadari akan pentingnya TIK untuk pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Yang kedua, tahap applying, satu langkah lebih maju di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari. Yang ketiga, tahap interrogating. TIK telah diintegrasikan ke dalam kurikulum atau pembelajaran. Oke, selanjutnya di bab keempat, manfaat digital learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang telah menjadi bahasa pengantar dan telah dijadikan sebagai mata kuliah umum di semua universitas yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Berbagai perubahan kurikulum bahasa Inggris dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik. Salah satu contohnya adalah pembelajaran berbasis digital. Dengan kata lainnya, sesuai dengan perkembangan zaman, media kegiatan belajar mengajar sebagian sudah berbasis digital, seperti video interaktif, video multimedia interaktif, dan lainnya. Sehingga para guru atau pengajar dapat menyampaikan pembelajaran sekaligus memberi gambaran langsung secara visual kepada para murid dengan mudah, dan para pelajar pun menjadi lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pengajar atau guru. Sugi Hartono pada tahun 2007 membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian. Yang pertama, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Secara kuantitatif, pembelajaran berarti penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Yang kedua, pembelajaran dalam pengertian institusional. Secara institusional, pembelajaran berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga dapat berjalan efisien. Dan yang terakhir, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Secara kualitatif, pembelajaran berarti upaya guru untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik. Dalam pengertian ini, peran guru dapat dalam pembelajaran tidak sekedar Nah, selanjutnya Lutfiansyah pada tahun 2016 menjelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk dapat memaksimalkan dalam menggunakan Android,
sebagai media pembelajaran. Yang pertama, aplikasi apa yang akan digunakan? Dengan mengetahui aplikasi apa yang akan digunakan untuk memaksimalkan penggunaannya dalam proses pembelajaran, oleh karena itu, sebelum menerapkan, pengajar harus mengetahui aplikasi apa yang akan digunakan, apakah sesuai dengan materi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran atau tidak, sehingga penggunaan aplikasi dapat maksimal. Selanjutnya, B. Cara mengoperasikan aplikasi yang akan digunakan. Dapat dibayangkan jika pengajar tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan sebuah media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mungkin bisa saja pengajar akan ditertawakan oleh muridnya. Sebuah materi pelajaran yang seharusnya dapat lebih mudah dipahami jika disampaikan melalui media dan akan sangat sulit dipahami peserta didik jikalau pengajar tidak menguasai cara bagaimana menggunakan media atau aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, pengajar harus mengetahui cara menggunakan aplikasi yang akan digunakan sehingga penggunaan media dapat efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu C. Kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan wajib diketahui bagi orang yang akan menggunakan aplikasi untuk pembelajaran agar pembelajaran efektif dan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari aplikasi yang digunakan. Selanjutnya D. Mudah atau tidaknya aplikasi yang akan digunakan. Media pembelajaran yang baik yaitu media yang dapat dengan mudah dioperasikan sehingga kita tidak merasa kebingungan dan tidak membuang waktu banyak. Dan yang terakhir, efektif dan efisien atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Nah, pengajar harusnya dapat memilih media yang akan membuat pembelajaran efektif dan efisien. Jika pembelajaran efektif dan efisien, maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dan peserta didik dapat lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Jadi, sebelum menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, harus mengetahui terlebih dahulu apakah efektif dan efisien media atau aplikasi yang digunakan. Nah, oleh karena itu, kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak membantu guru atau pendidik dalam berbagai hal. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dan keempat, mendorong peserta didik belajar secara lebih mandiri. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan keenam, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dan yang terakhir, menimbulkan sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Sujana dan Rifai pada tahun 2002, ada beberapa manfaat media pembelajaran. Dan yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas, maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Dan keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. A. Penggunaan digital learning. Yang pertama, penggunaan digital learning dalam listening. Peserta didik dapat menggunakan gadget yang mereka miliki seperti ponsel dan tablet sebagai perangkat pembelajaran yang membuat mobile learning menjadi solusi baru dalam perkembangan dunia pendidikan. Oke, selanjutnya aplikasi digital juga dilengkapi dengan pembahasan kuis atau soal. Evaluasi listening melibatkan berbagai macam skill lainnya. Paling tidak pada tataran awal, hal itu melibatkan kemampuan membedakan bunyi atau suara, intonasi, dan pola-pola penekanan suara atau bunyi ujaran,
dan juga kemampuan memahami teks pendek dan panjang yang diperdengarkan. Pengujian listening melibatkan banyak keterampilan. Contohnya, pada pengujian listening melibatkan peserta didik untuk bisa membedakan suara huruf konsonan dan vokal, membedakan intonasi dan penekanan pola, dan pemahaman dari panjang dan pendeknya bacaan teks. Nah, yang kedua, penggunaan digital learning dalam reading. Selanjutnya, digital learning dapat juga diterapkan pada pembelajaran reading. Pada dasarnya, digital book atau e-book adalah versi elektronik dari teks yang dapat dibaca pada layar desktop atau laptop. Nah, yang ketiga, penggunaan digital learning dalam speaking. Kecakapan berbicara merupakan salah satu keterampilan yang penting, di mana berbicara atau speaking merupakan keterampilan agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Nah, selanjutnya yang keempat, penggunaan digital learning dalam reading. Keterampilan menulis bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan kognitif dan linguistik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 5, mobile learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penggunaan mobile learning dalam pembelajaran merupakan suatu bentuk adaptasi terhadap kebiasaan peserta didik yang sekarang ini banyak beraktivitas dengan HP, bahkan sampai ke peserta didik yang ada di pelosok. Seiring berkembangnya penggunaan HP di kalangan peserta didik, maka sudah seharusnya pembelajaran juga banyak bersumber dari HP. Mereka sendiri yang dapat mereka akses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Inggris baik di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia maupun secara personal, peserta didik juga harusnya mengikuti perkembangan zaman. Tersedianya berbagai macam teknologi termasuk sistem mobile learning yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, juga mengubah peranan guru dalam mengelola proses belajar dan mengajar. Dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai Ini adalah contoh penerapan mobile learning dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dapat diakses secara mudah di Play Store maupun App Store yang tersedia di setiap smartphone, baik dari sudut pandang kebutuhan peserta didik maupun dari sudut pandang kebutuhan pendidik, dosen, atau instruktur. Yang pertama, dari sudut peserta didik. Berbagai aplikasi telah dimunculkan untuk semua peserta didik yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Mobile yang peserta didik genggam setiap hari merupakan modal yang sangat besar untuk mengakses berbagai aplikasi atau sumber belajar yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan atau mengembangkan skill yang mereka miliki. Bahasa Inggris adalah salah satu dari berbagai macam skill yang sangat mudah untuk dikembangkan dengan metode mobile learning secara personal. Yang pertama, Duolingo. Duolingo ini adalah sistem aplikasi pembelajaran secara online yang menyediakan tugas penerjemahan untuk pembelajaran kosakata dan tata bahasa. Ada beberapa kelebihan dari Duolingo menurut Haeria Syamsuddin pada tahun 2021. Yang pertama, gratis. Yang kedua, dimulai dari materi yang sangat mudah. Yang ketiga, setiap level berbentuk permainan efektif. Yang keempat, materi mendengar yang bisa diulang. Yang kelima, kesalahan yang bisa diperbaiki kembali. Yang keenam, contoh yang ramah anak. Yang ketujuh, ada notifikasi sebagai pengingat. Oke, selanjutnya yaitu B, dari sudut pendidik atau dosen atau instruktur.
Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang, membuat para tenaga pendidik harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, Sevima Edling merupakan media pembelajaran elektronik baik berbentuk website maupun aplikasi mobile. Dalam penggunaan Sevima Edling memiliki sistem yang sistematis dalam mengelola pembelajaran. Nah, sistem aplikasi Sevima Edling yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran menurut Sri Saili Meilinda pada tahun 2021. Yang pertama, penyampaian materi ajar. Yang kedua, melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Dan yang keempat, melakukan absensi kehadiran. Oke, selanjutnya yang kedua, Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu produk dari Google. Google Classroom merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Google juga tidak mau Google Classroom memudahkan peserta didik dan guru agar tetap terhubung, baik di dalam maupun di luar kelas. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas, serta menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan sosial. Nah, adapun kelebihan aplikasi Google Classroom yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile menurut Christopher Papas pada tahun 2015. Yang pertama, aplikasinya mudah digunakan terutama di HP. Yang kedua, efektif dalam berkomunikasi dan menyalurkan berbagai materi atau informasi, menghemat waktu dan dalam pengumpulan tugas, meningkatkan kerjasama dan komunikasi, tidak memerlukan kertas yang banyak, ramah dan aman, mempunyai sistem komen yang menarik, bisa digunakan semua orang, pengajar maupun peserta didik. Selanjutnya yaitu Edmodo. Edmodo adalah platform pembelajaran yang ditemukan oleh Jeff O'Hart and Nicholas Bourne pada tahun 2008 untuk guru, peserta didik, dan sekolah yang berbasis sosial media. Ada beberapa kelebihan Edmodo menurut Putri Fitriasari pada tahun 2017. Yang pertama, user interface. Yang kedua, compatibility untuk membantu peserta didik melihat materi sebelum didownload. Dan yang ketiga, aplikasi Edmodo sangat mendukung pembelajaran berbasis mobile learning karena bukan hanya tersedia di PC, tetapi juga tersedia aplikasi Android. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, Microsoft PowerPoint dan Inspiring Suite 10. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu produk unggulan Microsoft Corporation sebagai media presentase yang banyak digunakan saat ini. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kelebihan serta kemudahan yang diselesaikan untuk kelancaran sebuah presentasi secara daring maupun luring. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya dapat menyimpulkan dengan adanya beberapa contoh pembelajaran bahasa Inggris dengan sistem mobile learning di atas, diharapkan seluruh guru maupun peserta didik memanfaatkan media-media pembelajaran berbasis Android agar materi yang dipelajari bisa benar-benar dipahami oleh seluruh peserta didik. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.